Oke, selamat malam adik-adik semua. Ya, berjumpa kembali bersama Bang Edgar ya. Jadi hari ini di malam Sabtu yang menyenangkan ini ya, kita akan membahas tentang materi fungsi komposisi, fungsi inverse ya. Ya. Nah, ini juga bisa untuk yang kelas 11 yang mungkin masih barang dalam materi tersebut, dan juga untuk kelas 12 persiapan TKA ya. Oke? Nah, boleh kita cek soal sebelum kita masuk ke soal ya. Jadi di sini abang akan menjelaskan materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, jadi sebelum masuk ke soal ya. Nah, di sini abang akan membahas tentang materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke. Nah, jadi kan Dek di sini ya sebentar ya. Oke. Fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ya. Fungsi ya, komposisi. Oke. Jadi abang akan menjelaskan dulu bagaimana yang dimaksud dengan komposisi ya. Nah, jadi fungsi komposisi ini Dek ya, yang pertama dulu harus kamu ketahui ya, sebelum masuk komposisi abang akan menjelaskan tentang ya fungsi substitusi ya. Fungsi substitusi. Nah, maksud dari fungsi substitusi ini ya Dek ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ya bentuk sederhana, kalau ada fungsi f di sini x sama dengan 2x tambah 5 ya. Kemudian diminta berapa f min 1, mungkin kamu sudah tahu, tinggal kita masukkan Dek. 2 kali min 1 tambah 5 gitu ya. Hasilnya nanti minus 2 tambah 5 yaitu 3. Itu bentuk sederhananya ya kan. Nah, kemudian kalau misalnya nanti Dek ada fungsi apa, katakan x kurang 1 ya sama dengan 2x tambah 4. Nah, kalau kita mau mensubstitusikannya itu nanti menjadi f x kurang 1 sama dengan 2 kali x kurang 1 tambah 4. Berarti kan persamaannya adalah 2x kurang 2 tambah 4. Artinya jawabannya 2x tambah 2. Nah, kemudian fungsi komposisi ini juga Dek bisa dibilang diketahui nanti, misal contohnya gini, f x dikurang 1, ini misalnya 2x tambah 4. Nah, tapi yang ditanya itu berapa fx-nya? Nah, ini berapa? Nah, biasanya nanti kalau dalam fungsi komposisi Dek, ini langsung kita anggap ya bahwasannya nanti supaya dia menjadi x, ini min 1 ini ya, itu wajib ditambah 1. Supaya apa? Supaya jadi 0 sehingga hasilnya adalah fx. Nah, sehingga nanti yang kita ambil adalah nilai x ditambah 1 seperti itu ya, sehingga nanti f x itu sama dengan 2 kali x tambah 1 tambah 4. Berarti hasilnya berapa Dek? 2x tambah 2 tambah 4, sehingga persamaan yang kita peroleh adalah 2x tambah 6. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itulah nanti kira-kira fungsi yang akan kita bahas ya sama-sama. Kemudian nanti ada yang disebut dengan ya fungsi komposisi G. Nah, kalau fungsi komposisi G dari si X itu nanti Dek f dalam kurung Gx. Nah, nanti kita akan mensubstitusikan persamaan f dalam kurung Gx. Nah, jadi bisa dibilang bahwasanya f komposisi Gx itu tidak sama Dek ya dengan G komposisi fx. Jadi kalau mau kamu ubah-ubah persamaannya itu nanti jawabannya udah pasti beda. Oke? Nah, berarti nanti Dek setelah fungsi substitusi ya, coba kita lihat contohnya untuk soal nomor 1 nih ya. Nah, di sini dikatakan fx itu sama dengan x tambah 10 dan gx-nya 3x kurang 4. Maka fungsi G komposisi f, berarti nanti sini G komposisi fx dalam kurung nanti ini ya, G dalam kurung fx
fx itu sama dengan G. Nah, fx yang kita pakai ini deh, x tambah 10. Sini nanti x tambah 10 sama dengan, nah, berapa nilai gx deh? Gx kan 3x kurang 4 ya. Berarti nanti x nya berubah menjadi 3 kali x tambah 10 dikurang 4. Berarti nanti 3x tambah 30 kurang 4, 3x dikurang 26 ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kemudian untuk yang nomor 2 juga seperti itu. Nah, saran abang deh, untuk nomor 2 kita nggak usah komposisikan ya. Kenapa? Berlaku di sini bahwa x-nya itu sudah memiliki nilai. X-nya itu sama dengan minus 2. Nah, kalau sudah ada seperti ini soal, di tipe soal, kita langsung substitusikan aja. Artinya nanti kan ini G komposisi F dari minus 2, ini nanti kita ambil F minus 2 nya dulu. Oke. Nah, Fx itu kan x tambah 10. Berarti nanti kalau gitu minus 2 ditambah 10. Berarti hasilnya 8. Nah, selesai 8D kan akan dilanjutkan sama G8. Nah, awalnya kan tadi F minus 2 ya. Berarti nanti 3 kali 8 kurang 4. Berarti 20 ya. 24 ya. 24 ya. 24 dikurang 4, hasilnya adalah 20. Nah, kalau kita lihat soal ini deh, sepertinya opsinya ada yang salah ya. Ini kan F minus 2 ya, F minus 2 min 2 tambah 10 ya, sesuai soal. Nah, berarti kita ganti minus 2 tambah 10 8, hasilnya lanjut sama G8. G8 itu 3 kali 8 kurang 4 ya. Jadi jawaban yang pas itu adalah 20, sehingga opsinya tidak ada yang benar ya. Oke. Kemudian untuk nomor 3 deh. Nah, di sini katanya fx sama dengan x tambah 10 per 2x dikurang 3. Nah, kemudian gx nya nih. 1 kurang x berapa? G komposisi fx. Berarti f-nya ini kita masukkan ke dalam ya. Sehingga nanti G komposisi fx itu adalah G dalam kurung fx-nya x tambah 10 per 2x kurang 3. Berarti kan nanti hasil dari G itu adalah 1 kurang x ya. Nah, artinya nanti kalau udah kita fungsikan deh, G komposisi fx itu sama dengan 1 dikurang x tambah 10 per 2x kurang 3. Sudah? Nah, sehingga nanti ini kan kita silang ya. 2x kurang 3 kali 1 2x kurang 3. Baru kan dikurang dengan x tambah 10. Nanti semua itu dibagi dengan 2x dikurang 3. Dah. Ini jadinya nanti deh tinggal si x min 3 dikurang 10 dikurang 13 ya per 2x dikurang 3. Nah, x kurang 13, 2x dikurang 3. Oke, jawabannya adalah C. Ya, ini C deh ya, bukan E. Oke, cukup paham ya untuk sampai di sini kan. Nah, kemudian kalau nomor 4 deh nih. Nomor 4 sama juga ya. Artinya nanti boleh kamu coba. Di sini kan nilainya sudah ada ya, tinggal diganti nilainya. Kemudian nomor 5 ya. Di sini katanya G komposisi F-nya sudah diketahui, dia kebalikan ya, kebalikan. Nah, di sini kan dek bahwasanya fx itu sama dengan 2x dikurang 1. Terus G komposisi fx, nanti kan G dalam kurung fx nih sama dengan dari ketahuinya 2x tambah 3 per 6x kurang 1. Nah, sekarang gini deh, kalau ini G sama dengan fx berarti G nya dalam kurung 2x dikurang 1 kan sama dengan 2x tambah 3 per 6x kurang 1. Nah, kalau seperti ini jangan disubstitusikan karena kita mau mencari gx ya. Berarti kalau misalnya mencari gx deh ya, ini nanti bisa langsung kita misalkan ya. Kita misalkan bahwa si A itu sama dengan 2x tambah 1. Berarti A-nya itu atau bisa dibilang X-nya sama dengan, nah ini 1 pindah ya, jadi A dikurang 1 bagi 2. Nah, ini nanti yang kita pakai untuk rumus A dan rumus X-nya. Berarti udah bisa kita substitusikan kan, sehingga nanti GX itu sama dengan 2 dikali A kurang 1 per 2
ditambah 3 per 6 dikali A kurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, berarti hasilnya itu nanti ini kan 4 ya. Ini kan nanti habis ya. Kok 4 ini kan habis ya. Nah, sisa nanti A dikurang 1 tambah 3 ya. Berarti hasilnya 2 ya, positif per. Nah, ini habis sisa 3. Jadi 3A ya, 3A dikurang 3, 3A dikurang min 3 dikurang 1, berarti 3A dikurang 4. Oke, nah sehingga nanti sudah dapatlah ini kan dek. Nah, pada saat nanti kita sudah ada sama, berarti GX sama dengan X tambah 2 per 3X kurang 4. Oke, X tambah 2 ya, X tambah 2 dikurang 3X kurang 4. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini semua dibagi 2. Loh. 6X kurang 1. Nah, ini kan udah kita dapat F X 2X kurang 1 GX 2X tambah 3 per 6X kurang 1. Ini udah kita misalkan A sama dengan 2X tambah 1. Ini pindah A kurang 1 dibagi 2. Udah. Ini samakan. Ini bisa dicoret langsung kan, nggak usah samakan penyebut ya. Nggak usah samakan penyebut. Kemudian A kurang 1 tambah 3 per. Nah, ini juga ya. Ini kan 6X kurang 1. 3A dikurang 3. 3A dikurang 3 dikurang 1. Minus 4. Sedangkan di sini 2A dikurang minus 2 tambah 3. Oke. Tambah 3. Ya, karena di sini ditambah kan, tambah 3. Iya, berarti udah pas deh. Ini ada, kembali lagi abang katakannya, ada kekeliruan dalam opsi. Jawaban yang benar itulah X tambah 2 ya per 3X kurang 4. Seperti itu ya. Oke, itu diminta GX nya ya, karena kalau kita misalkan ya, ini kan dek mintanya G komposisi Fx. Artinya nanti kalau kita substitusikan ini, F nya kan tadi 2X kurang 1, berarti 2X kurang 2X dikurang 1. Nah, di sini nanti ditambah 2 ya. 2X dikurang 1 ditambah 3 maksudnya. Ditambah 2 ya, ditambah 2 per 3 kali 2X kurang 1 dikurang 4. Nah, ini kan jadi nanti kalau misalnya kita komposisikan 2X dikurang di positif 1 per 6X ini min 3. Coba kita cek lagi ulangnya dek. Nah, di sini kan katanya A nya itu 2X tambah 1 ya. 2X tambah 1. Oh, di sini harusnya 2X kurang 1 ya. Nah, sini kan kita misalkan A nya itu 2X dikurang 1, berarti nanti X nya itu adalah X tambah 1 dibagi 2. Nah, jadi kita ganti ya. Sehingga nanti di sini G A itu sama dengan ya, ganti A nya itu jadi X tambah 2X ya. Kita ganti dari sini tadi ya. Nah, berarti nanti berubah menjadi GA sama dengan 2 kali X tambah 1 per 2 ditambah 3 per ya. Nah, 6 kali X tambah 1 per 2 dikurang 1. Habis tinggal X tambah 4 ya kan, per. Nah, ini nanti bisa kita ubah sisa 3 ya. 3X dikurang ditambah 2. Oke. X tambah 4 kemudian 3X tambah 2. Jawabannya adalah C. Nah, kemudian untuk nomor 6, ini kan katanya G-1 deh ya. Jadi kalau G-1 sebenarnya kan ini kan ibaratnya kita sudah tahu jawabannya kan. Nah, coba kita buat istilahnya bahwa soal ini soal yang baru, bukan soal yang sebelumnya. Kita anggap bahwa G komposisi F itu kan hasilnya adalah 2X tambah 3 per 6X kurang 1 nih.
Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita buatkan deh, ini F-nya kan dalam kurung, artinya nanti G dalam kurung 2X kurang 1 sama dengan 2X tambah 3 per 6X kurang 1. Nah, berarti nanti ini G 2X kurang 1 harus kita samakan dengan G min 1. Itu artinya nanti 2X dikurang 1 sama dengan min 1. Ini kan pindah, ya, pindah. Jadi nanti 2X sama dengan min 1 tambah 1 kan 0. Berarti X-nya juga sama dengan 0. Ya? Nah, X-nya 0 inilah nanti kita masukkan ke dalam. Sehingga nanti persamaan kita di sini jadinya ya G min 1 itu jadinya 2 ya, 0 ya. Sini nanti 2 kali 0 tambah 3 per 6 kali 0 min 1. Berarti nanti kan hasilnya jadinya minus 3. Gitu ya. Jadi sama juga deh kalau kamu masukkan yang sini. Yang ini tadi. Kalau misalnya kita ambil ya tadi X-nya sama dengan min 1, ya kan? Berarti kan sini tadi ya min 1 tambah 4 per 3 kali min 1 ya ditambah 2. Berarti hasilnya ini ya 3 per minus 1 sama ya minus 3. Nah, kan lebih cepat ya daripada kamu komposisikan lagi kan. Nah, itulah dia kira-kira untuk soal nomor 6. Nah, kemudian yang nomor 7 deh, dengan menggunakan sifat. Kalian tahu bahwasannya jika ada logaritma ya, di sini nanti B ya, terus ini nanti B pangkat X itu hasilnya X. Sudah, itu nanti sifat logaritma. Nah, jadi kalau misalnya deh ini kan kalau kita lihat ya, ini kan fx-nya 2025 pangkat X. Nah, diminta G komposisi F dari 2026. Sudah. Nah, kalau misalnya kita ambil F 2026, berarti kan 2025 pangkat 2026. Nah, selesai dapat di sini kan mau kita substitusikan nih, ya kan? Berarti nanti G ya dalam kurung 2025 pangkat 2026 sama dengan ya logaritma 2025 kali ya, ini kali kan, jadi kan dek 2025 pangkat 2026 sesuai sifat kan BB, sehingga nanti hasilnya adalah 2026. Itu ya jawabannya dot. Oke, nah itulah nanti soal untuk nomor 7. Kemudian untuk nomor 8, jadi nah kalau kita lihat di sini nomor 8 ini G komposisi F dari minus 2. Artinya berapa dulu minus 2 ya. Nah, sekarang kan kita lihat di sini positif 2 ya. Sekarang kalau kita lihat di sini kan fx-nya ya, fx-nya itu F2 dong, ya kan? F2 sama dengan 2 tambah 5, berarti F2 sama dengan 7. Nah, maka nanti 7 ini lanjutkan dengan G7 sama Gx-nya. Berarti kan nanti gini kan, Dek? 7 kurang 5 akar, 7 kurang 5 akar, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kan jadinya nanti G7 itu jadinya akar 2, akar 2, akar 2. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa kita misalkan gini, Dek. Ibaratnya, anggaplah ya, kita anggap ya, X itu, ya, kita anggap X itu sama dengan 2 akar X. Ini akar 2, akar 2 lagi, dan seterusnya. Nah, misalnya pangkatkan 2. Kalau pangkatkan 2, ini jadi kan nanti X kuadrat sama dengan 2 akar 2, kan gitu, dan seterusnya. Nah, 2 akar 2 ini kan jadi X juga kan, Dek. Sehingga nanti X kuadrat sama dengan 2X, habis. Sisa nanti X-nya sama dengan 2, gitu. Ya, jadi jawabannya adalah A. Ya, tipe soal seperti ini langsung diakar-akarkan aja, Dek. Ya, dipangkat 2 kan dulu, oke? Nah, kemudian nomor 9, H komposisi G katanya, Dek. Berarti nanti G ini kita kasih ke dalam fungsi H kan gitu. Berarti kan nanti kan Hx itu kan sama dengan X tambah 2. Berarti H dalam kurung ya 2X pangkat 2 kurang 3X kurang 4 itu sama dengan 2X kuadrat kurang 2X kuadrat dikurang 3X ya, 3X dikurang 4 ditambah 2. Oke, berarti sini nanti 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 ya. Jadi itulah. Nah, sini kalau kita lihat sesuai ya.
Nanti kita gantikan 2x tambah 3x kurang 4 ditambah 2 ya. Ditambah 2 sehingga nanti hasilnya sini nanti dapatnya minus 2. Oke, berarti 2x kuadrat kurang 3x jawabannya adalah B. Boleh ya. Nah, kemudian diminta berapa G komposisi H. Oke, bisa kamu buat secara langsung ya. Nah, jadi deh di sini materi setelahnya ini kan kalau kamu lihat ini materi inverse ya. Jadi kita akan bahas tentang materi inverse. Nah, Abang buat di sini ya inverse. Oke, fungsi inverse. Jadi bisa Abang katakan fungsi inverse itu kalau nanti misalnya ada bentuk ya, bentuk. Jadi nanti Y sama dengan AX tambah B ya. Ya ini pangkat 1, maka nanti kalau kamu inversekan itu jadinya nanti X dikurang B per A. Oke. Nah, kemudian nanti kalau bentuknya nanti pecahannya Fx sama dengan AX tambah B per Cx tambah D. Sudah? Maka nanti F inverse dari si X, D dan A nya pindah si negatif Dx tambah B, baru di bawah Cx dikurang A ya, Cx dikurang A. Nah, itulah nanti yang akan kita gunakan untuk mencari fungsi inverse. Dan satu lagi ya, kalau nanti misalnya ada F X tambah A misalnya sama dengan ya X kurang B, maka nanti kalau kamu inverse kan ini rocker deh, berarti nanti kurang B sama dengan X tambah A. Nah, seperti itu ya. Jadilah nanti kira-kira beberapa rumus dari fungsi ya, fungsi komposisi dan fungsi inverse. Oke, nah sekarang kita akan lihat contohnya ya. Oke, nomor 10, nomor 11. Jika katanya X kuadrat dikurang 1, maka F inverse dari si X. Nah, jadi kalau F inverse dari si X ini kan pangkat 2 deh ya. Jadi yang pertama dulu ini harus kamu pindah. Artinya gini, kita anggap dulu bahwa si Fx itu sama dengan Y ya. Fx itu sama dengan Y. Berarti kalau Fx sama dengan Y, berarti kan nanti sini Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Nah, kan syarat fungsi inverse itu harus ada X-nya. Sedangkan yang di situ ada Y-nya dan ada X-nya, tapi masih pangkat 2. Nah, berarti deh kita pindahkanlah min 1-nya ke sebelah kiri, kan jadi nanti Y tambah 1 nih. Sama dengan X pangkat 2. Berarti nanti X-nya itu sama dengan akar dari Y tambah 1. Oke. Artinya nanti F inverse dari si X itu sama dengan X tambah 1 ya. Nah, X tambah 1 yang benar itu kalau kita lihat antara B sama D, tapi ada beberapa syarat. Nah, kalau kamu lihat B, kalau dia lebih besar dari min 1, berarti Abang boleh nyaluk min 1 kan, sehingga nanti akarnya 0, boleh ya? Boleh. Nah, kemudian kalau misalnya buat angka 1 masih bisa ya, angka 1 masih bisa. Terus kalau misalnya yang kita ambil yang D ya, D lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini D ya, untuk persamaannya bedakan ya. Yang D itu akarnya itu terpisah ya, sedangkan yang B itu gabung ya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah B ya. Oke, ini kan diminta inverse sama juga deh. Berarti nanti sini kalau kamu buat, ya kan nanti Y sama dengan X kuadrat dikurang 1 nih. X kuadrat dikurang 1, pindah deh jadi Y tambah 1 ya. Sama dengan X kuadrat. Berarti X nya nanti akar dari Y tambah 1. Oke, nah disini kan kita F inverse nya 3.
Berarti kalau f inverse-nya 3, atau kan di sini tadi awalnya f inverse dari si x sama dengan akar x tambah 1. Berarti nanti di sini diminta f ya minus 3 sama dengan akar dari minus 3 tambah 1. Oke. Nah, sehingga positif 3 ya. Positif 3 tambah 1 positif 4, hasilnya adalah plus minus 2 ya. Maka jawabannya adalah si A. Oke. Nah, kemudian untuk soal nomor 13 ya. Nih perhatikan deh. Nah, di sini katanya kan kalau nomor 13 ini ya 5x dikurang 3, kemudian f inverse dari si A nya sama dengan 2 ya. Berarti nanti untuk persamaan kita kan ini kalau di inverse kan f inverse dari si x sama dengan x tambah 3 per 5 ya, sesuai sifat kita. Berarti kan diminta sini f inverse dari si A sama dengan 2. Artinya nanti kalau kita buat dia jadi f inverse dari si A sama dengan 2, jangan disubstitusikan dengan cara yang salah ya. Jadi nanti f aksen A, f inverse A nya sama dengan 2. Berarti nanti f inverse A nya itu kita masukkan ya. Berarti f inverse dari si A itu jadinya A tambah 3 per 5. Nah, berarti kalau diminta di sini kan 2 sama dengan A tambah 3 per 5 kali silang ya. Berarti 10 sama dengan A tambah 3. Berarti A nya itu adalah 7. Nah, kalau A nya 7 diminta sini adalah A tambah 5. 7 tambah 5 hasilnya berapa? 12. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Nah, itulah nanti kira-kira untuk nomor 13. Nah, nomor 14 ya. Jika fx sama dengan 2x kurang 1, maka fungsi f inverse dari minus 3. Nah, kalau misalnya ini kan bisa diinverskan jadi x tambah 1 per 2 dikali dengan f inverse dari minus 3. Oke, berarti f inverse dari minus 3 itu nanti kamu ganti ya x nya jadi minus 3 ya. Sehingga nanti persamaannya itu ya f inverse dari minus 3 sama dengan minus 3 tambah 1 per 2. Berarti minus 3 per 2. Nah, itulah nanti sini nanti jadinya kan kalau misalnya kan minus 3 nih, minus 3. Berarti sini nanti minus 3 tambah 1 per 2. Berarti sini nanti minus 3 sama 1 minus 2 per 2. Berarti hasilnya minus 1 ya. Jawabannya A. Nah, kemudian yang nomor 15 ini kan sebenarnya f inverse diinversekan lagi. Artinya tetap kita pakai f dari 3. Berarti langsung saja kan f3 sama dengan 2 kali 3 dikurang 1, berarti 6 dikurang 1, hasilnya 5. Nah, gitu dia. Oke. Nah, kemudian nomor 16, f komposisi f inverse ya. F komposisi f inverse. Jadi kalau misalnya kita inverse kan jadi ya kan jadinya x tambah 1 per 2 nih, ya kan. Nah, x tambah 1 per 2 berarti kalau misalnya f inverse dari 3 ya jadinya nanti 3 tambah 1 per 2, berarti 4 per 2 ya, hasilnya 2. Kemudian kan dilanjutkan sama f biasa, f2 sama dengan 2x dikurang 1. Berarti 2 kali 2 dikurang 1, 3. Oke, jadi jawabannya adalah si A. Bisa ya? Oke, nah dek, sekarang kita lanjut ke nomor 17. Nah, 17 katanya x dikurang 2 sama dengan 3x tambah 5. Oke, berarti sini kan nanti untuk nomor 17 ya, diminta f inverse dari si M ya. Nah, kalau misalnya dek ini kita mau inverse kan, artinya kalau inverse itu kan jadinya 3x tambah 5 sama dengan x kurang 2. Itu kalau inverse ya, 3x tambah 5 sama dengan x kurang 2. Nah, kemudian kan di sini mintanya f inverse dari si M sama dengan minus 3. Nah, sedangkan ini f inverse-nya 3x tambah 5. Kita anggap deh seperti biasa f 3x tambah 5 kita anggap sebagai M ya. Berarti 3x sama dengan M dikurang 5, x-nya adalah M dikurang 5 per 3. Nah, berarti persamaan kita nanti di sini deh ya sudah dapat ya.
berarti nanti F min inverse dari si min 1 ya, min inverse dari min F inverse dari si M ya, M nya ini diketahui bahwasanya yang kita pakai F inverse nya itu adalah M dikurang S per 5 ya. Nah, M dikurang 5 per 3. Nah, jadi kalau misalnya kan ini kan udah diketahui nih sama dengan minus 3 ya. Artinya nanti dapat nilai M nya itu kan, X nya itu M kurang 5 sama dengan 3. Nah, berarti nanti untuk persamaan kita ini ya, itu nanti tinggal kita substitusikan kan supaya dapatnya adalah minus 3. Oke, berarti bisa Bang buat jadi F min 1 ya. Berarti nanti F min 1 kan sama dengan M ya, F inverse M itu sama dengan 3. Berarti nanti di sini untuk nilai F dalam kurung ya, M dikurang S sama dengan 3 itu Fm, F inverse ya. Nah, tadi kita dapat F inverse nya 3x tambah 5 sama dengan X kurang 2. Kita balikkan gitu ya. Baru 3x tambah 5 misalkan M nya itu kita pindahkan jadi M dikurang 5 per 3. Nah, jadi rumus kita sudah lengkap ya, ada rumus M dan rumus X. Nah, berarti kalau misalnya ini kan sudah dapat ya, Fm sama dengan minus 3. Berarti nanti F ya, F inverse ya, atau Fm dulu ya, Fm sama dengan 3 dikali M kurang 5 per 3 ditambah 5. Ini habis, ini habis. Berarti Fm itu sama dengan ya, M dikurang 5 tambah 5. Berarti Fm nya itu sama dengan M ya, M itu sendiri gitu ya. Nah, gimana di sini kan Dek diminta inverse nih. Berarti inverse dari M nya kan gitu ya, inverse dari M nya. Nah, berarti sini kan nanti setelah kita masukkan ya ke persamaan ya, M nya itu ya, F inverse itu kan sama dengan F inverse dari si M ya, itu kan sama dengan M ya, M itu sendiri, dimana nanti F inverse nya minus 3 sama dengan M. Berarti kan nanti sini ya, minus 3 kuadrat dikurang 4, berarti 9 kurang 4. Nah, 9 kurang 4 dapatnya di 5 ya. Nah, kalau gitu nanti deh udah bisa kita simpulkan bahwasanya kan tadi udah dapat ya, F inverse itu kan 3x tambah 5 sama dengan X kurang 2. 3x tambah 5 berarti M nya pindah jadi 3x, M kurang 5, X nya sama dengan M kurang 5 per 3 ya kan. Nah, sini Fm nya ya, Fm nya itu kan tadi sama dengan, kalau kita ganti ya, karena ada misalkan itu hasil dari X kurang 2 ya. Sini tadi kita buat X kurang 2 deh, sesuai dengan sifatnya. Kan tadi sini udah kita inverse kan, berarti F inverse ya kan. Nah, dari si M itu sama dengan X kurang 2 itu. Berarti kan nanti sini F inverse sama dengan X kurang 2, berarti bisa kita ganti F inverse dari si M sama dengan M kurang 5 per 3 dikurang 2. Nah, M nya kan minus 3 sama dengan M kurang 5 per 3 dikurang 2. Nah, sama-sama kali 3 aja ya. Berarti nanti min 9 sama dengan M kurang 5 dikurang 6. Sudah. Nah, berarti kan nanti di sini M dikurang 11 sama dengan min 9. Berarti M nya min 9 ditambah 11. Berarti M nya adalah 2. Oke ya. Nah, itulah nanti untuk nomor 17. Nah, kemudian nih nomor 18, jika fx sama dengan 11x tambah 7 kemudian dibagi dengan 2x kurang 5. Oke, ini kita pindah ruaskan saja dek. Berarti nanti pada saat f inverse dari si x, 5 nya itu jadi positif ya, 5x tambah 7 ya per 2x kurang 11. Langsung seperti ini aja dek. Tadi jawaban kita yang mana kira-kira? 5x tambah 7 ya per 2x kurang ya 2x kurang 11. Ini 5 11, 5x tambah 7 2x
Kenapa 2x kurang 3 guys? Oke, ini ada sedikit kekeliruan dalam soal ya. Hasilnya harusnya seperti ini ya. Harusnya 2x kurang 11. Oke. Nah, kemudian nomor 9. Nah, di nomor 9 ini diketahui bahwa f inverse dari 3 per x kurang 1 sama dengan x kuadrat kurang 8 per 2 kurang x. Nah, ini kan diminta FA, dia nggak inverse lagi. Berarti kalau misalnya ini nggak abang buat inverse gini kan, persamaan kita jadinya nanti F ya x kuadrat dikurang 8 per 2 kurang x sama dengan 3 per x kurang 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian FA-nya sama dengan minus 3 katanya deh. Nah, sekarang kita misalkan bahwasanya x kuadrat dikurang 8 per 2 kurang x itu sama dengan si A. Kalau abang kali silang kan jadi gini, x kuadrat dikurang 8 sama dengan 2A dikurang AX. Nah, kan kita mau membuat dia rumus si A-nya kan sudah ya, kita mengubah menjadi rumus si X. Kita kelompokkan dulu yang X-nya ya kan. Berarti kan nanti di sini pindah jadi x kuadrat tambah AX sama dengan 28 tambah 2A tambah 8 ya. Nah, ini kan sama-sama X nih, kita keluarkan X-nya. Tinggal sini nanti ya X ditambah A sama dengan 2A tambah 8 ya. Nah, berarti nanti ini kita biarkan ke bawah ya. Ya. Kita biarkan ke bawah sehingga nanti persamaannya itu ya, persamaan dari bilangannya atau masih bisa kita ubah ini deh ya. Ini kebetulan kan ini kan ada polanya nih ya. Nah, kalau kamu lihat ini kan x kuadrat dikurang 8 per 2 dikurang x. Kalau kita compare ya, artinya nanti kan di sini kita misalkan si x kuadrat kurang 8 itu kan sama dengan A ya. Nah, berarti nanti untuk persamaan kita ya, untuk persamaan yang kita masukkan itu nanti kita anggap bahwasannya ya, kalau dia x kuadrat dikurang 8 itu sama dengan 2A dikurang AX ya. Nah, ini kan masih ada ya x-nya, sehingga nanti untuk itu kita buat x kuadrat ditambah AX sama dengan 2A ditambah 8. Berarti kan nanti ini sama-sama ada X, nilai X ya. Nah, sehingga nanti deh untuk nilai X ini kita keluarkan nilai X tinggal X tambah A ya. Sama dengan 2A tambah 8. Berarti X sama dengan 2A tambah 8 per X tambah A. Sudah. Nah, ini kan si X ini kan masih bisa ya, artinya masih ada rumus yang harus kita ganti kan gitu. Nah, kalau memang seperti itu kita harus mengubah dulu ya, jangan langsung diinverskan. Nah, karena kalau diinverskan nanti deh ini nggak dapat. Artinya nanti untuk soal seperti ini kita harus menggunakan fungsinya itu fungsi biasa ya. Kan tadi di sini f inverse dari 3 per x kurang 1 sama dengan x kuadrat kurang 8 per 2 kurang x. Nah, kita misalkan aja ya bahwa si A itu sama dengan 3 per x kurang 1. Berarti nanti sini kan jadinya AX dikurang A sama dengan 3 ya kan. Nah, kelompokkan deh, berarti sini nanti A sama dengan 3 tambah A, AX ya. Berarti X nya sama dengan 3 tambah A per A. Nah, ini kita masukkan. Berarti kan nanti persamaannya itu menjadi ya F inverse dari si A itu sama dengan ya X kuadrat. Berarti nanti 3 tambah A per A kuadrat dikurang 8 per 2 kurang 3 tambah A per A. Oke. Nah, ini kan nanti 9 ya. 9 tambah 6A tambah A kuadrat per A kuadrat. Sudah. Kemudian nanti langsung boleh abang kali silang dikurang 8A langsung ya. 8A kuadrat per A kuadrat. Oke, kita bagi dengan ini A kali 2, 2A dikurang 3 tambah A per A. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita kelompokkan.
Jadi kan nanti di sini untuk persamaan kita ya, ini kan jadinya 9 ya, tambah geser nih dek. Oke, berarti ini kan nanti di sini kita buat ya. Ini ya hasilnya itu 9 tambah 6A tambah ini kan jadinya minus 7 ya. Minus 7A kuadrat per A kuadrat. Kita bagi dengan ya 3A dikurang 3 per A. Nah kan nanti kita dekat-dekat jauh kali jauh, artinya ini kan udah mati nih. Ini habis, ini sisa A ya. Sisa A, ya kan? Kemudian kalau misalnya deh, ini kan kalau kita lihat kan persamaan kita itu kan sudah memperoleh ya. Artinya nanti persamaan yang sudah kita peroleh itu kan jadinya nanti dekat kali dekat, jauh kali jauh kan gitu. Artinya nanti dapatnya 7 ya, atau bisa membuat sini minus 7A kuadrat ditambah ya 6A tambah 9 kita bagi dengan ya 3A dikurang 3A kuadrat dikurang 3A. Nah seperti ini ya. Nah sehingga kan di sini mintanya F A nya itu kan minus 3 berarti sini F inverse nya kan diminta. Nah berarti kan kalau kita masukkan ya itu nanti diperoleh nilai A nya itu ya. Untuk nilai A nya itu boleh kalian coba nanti langsung seperti cara yang sama deh ya. Itu nanti dapatnya 4. Oke. Nah kemudian kita next ya untuk soal nomor 20. Nah ini fx gx nya kemudian g komposisi f inverse dari si x ya. Nah berarti persamaan yang nomor 20 ini kan nanti bisa kita komposisikan ya. Artinya nanti pada saat G komposisi F dari min 1 ya si X ya kan. Nah kalau misalnya ya kita ganti ya, di sini kan katanya G komposisi F inverse, berarti nanti kita G komposisi F baru nanti kita inverse kan gitu. Berarti kan nanti G ini nilai G nya ini kita ganti ke Fx nya kan. Berarti sini nanti 3 dikali X kurang 1 tambah 5 3, jadi hasilnya 3X kurang 3 tambah 5, sehingga nanti persamaan itu jadinya 3X ditambah 2 ya kan, 3X ditambah 2. Nah kan dalam soal D diminta berapa hasil ya, berapa hasil dari persamaan kita ya. Oh ini G komposisi F tadi ya, berarti G komposisi F ini nanti F nya yang kita kasih ke X ya, berarti sini nanti 3X tambah 5 dikurang 1 berarti 3X tambah 4. Oke, berarti kalau diminta F inverse G inverse ya, G komposisi F inverse dari min 1 ya X ya, ini jadinya nanti hasilnya ini X dikurang 4 per 3. Oke, jadi jawabannya adalah C. Bisa ya? Nah itulah dia nanti deh untuk nomor 20. Nah kemudian ini ada F inverse dan G inverse, tapi diminta F komposisi G inverse ya. Berarti bisa langsung kita komposisikan saja ya, ya kan? Karena ini kan F komposisi G inverse, berarti kalau F komposisi G inverse itu nanti jadinya G komposisi F inverse gitu ya. Ini nanti kita buat masing-masing kan gitu. Berarti G inverse komposisi F inverse ya. Atau bisa membuat sini G inverse komposisi F inverse ya, F inverse. Oke, F nya kita ganti ke G ya, F nya kita ganti ke G, berarti nanti 2 dikurang X per ya 2 dikurang X dikurang 1. Sudah. Nah di sini kan nanti hasilnya kalau kita lihat 2 dikurang X
2 dikurang X ya. 2 dikurang X per, ya di sini nanti min X ya, atau abang buat sini aja ya, 2 dikurang 1 kan 1 ya, 1 dikurang X ya, 2 dikurang X kemudian 1 dikurang X. Nah kira-kira opsi yang tepat 2 dikurang X 1 kurang X ya, berarti ini jawabannya A. Oke. Nah kemudian untuk nomor 22, nah ini sama, artinya nanti kamu buat seperti bilangan biasa deh. Ini kan kalau kita lihat ya, ini kan sebenarnya min X tambah 2, sedangkan ini kan ya X kurang 1. Jadi kalau misalnya ini kan di inverse nih, berarti kan harusnya kamu inverse lagi balik, artinya kan kayak diubah ke bentuk awal ya. Berarti sini jadinya min X dikurang 2, itu fx nya ya. Kemudian gx nya, nah kalau gx nya ini naik ke atas deh, berarti tetap sama, nanti itu adalah X bentuknya per X dikurang 1. Sudah. Nah kan diminta F komposisi G nya kita kasih ke fx nya kan gitu, berarti nanti 2 dikurang X per X kurang 1, berarti ini kan jadinya 2X dikurang 2 ya, 2X dikurang 2 dikurang X dikurang X per X kurang 1. Oke, berarti kan nanti di sini tinggal X itu sendiri ya, X kurang 2 per, jadi X kurang 1 X kurang 1. Jawabannya adalah C, dan nanti F komposisi G nya. Nah kemudian ini nomor 23 ya, kan ada 3X tambah 2 per X kurang 4, diminta F inverse dari si A. Oke, ini bisa langsung kita inversekan ya, inversekan dari si X, jadinya nanti di sini naik ya, 4 minus positif ya karena negatif awalnya, 4X tambah 2 per ya X dikurang 3. Nah jadi kalau misalnya ini kita inversekan ya, kita inversekan, berarti kan tadi ini inverse inverse itu kan si A. Nah artinya nanti kalau kita buat dia A, ini semua jadi A kan gitu, berarti F inverse dari si A sama dengan 4A tambah 2 per A kurang 3. Nah F inverse A 10 sama dengan ya 10 4A tambah 2 per A kurang 3, kali silang ya. Berarti kalau kali silang deh, ini jadi nanti 10A dikurang 30 sama dengan 4A tambah 2. Nah ini kita pindahkan jadi 6A, ini sama dengan 32. Berarti A nya itu ya A nya itu, nah mendekati, nah ini kan tadi jadinya 32, berarti 32 per 6 ya, dia habis bagi-bagi 2 ya kan. Kalau bagi-bagi 2 ini dapatnya 16 ya, 16 per 3. Oke, 16 per 3, maka jawabannya adalah si A ya. Nah kemudian nomor 24 deh. Nah di sini katanya fx-nya itu sama dengan x kuadrat tambah 1, gx-nya itu ax tambah 2 ya. Kemudian f komposisi g inverse dari 1 sama dengan 5. Berarti kita cari dulu berapa g inverse-nya dari 1 ya. Nah sekarang gini aja kita buat deh, ini yuk kita inverse-kan. Berarti kan nanti g inverse dari si x jadinya x dikurang 2 per A ya kan. Nah ini kan 1 nilainya, berarti nanti G inverse dari 1 sama dengan ya, ini sama dengan oke, sama dengan, nah berarti nanti 1 dikurang 2 per A, berarti min 1 per A ya kan. Min 1 per A lah nanti yang kita lanjut ke fungsi f nya kan gitu. Berarti nanti di sini jadinya ya f dari min 1 per A itu sama dengan min 1 per A kuadrat ditambah 1
Berarti kan nanti di sini ya 1 per A kuadrat tambah 1. Berarti 1 dikurang A kuadrat per A kuadrat, dimana hasilnya di sini kan Dek sama dengan 5 nih. Nah, sama dengan 5, berarti bisa Bang kali silang ya. Oke, berarti kalau kita kali silang jadinya gini ya. 5A kuadrat sama dengan 1 kurang A kuadrat. Oke. Nah, berarti nanti dapatlah persamaan kita Dek. Untuk persamaan yang kita peroleh ya. Ini kan jadi 6A ya. 6A berarti dapatnya nanti 1 per 6 kan. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah ya 1 per 6 ya sama dengan A gitu ya. Nah, itulah nanti kira-kira fungsinya. Berarti nanti dapat ya Gx itu adalah 1/6 ya, 1/6 X tambah 2 ya. Kalau 1/6 X tambah 2 artinya dapat itu jadinya 1/12 ya, X tambah X kurang 12 ya, X kurang 12 per 6. Oke. Nah, itulah nanti kira-kira bentuk Gx nya. Nah, berarti kan diminta sini 4A kuadrat kurang 3 ya. 4A kuadrat dikurang 3. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita compare untuk pertanyaan sebelumnya, kan di sini tadi Dek untuk persamaan kita ya. Ini tadi tambah 1 ya, tambah 1. Oke, berarti jadi 4 ya. Jadi 4 tadi di sini jadinya 4. Nah, berarti dapat 1 per 4. Oke. Nah, berarti sini jadinya nanti 4A ya. 4A kuadrat 4A kuadrat dikurang 3, 4 kali A kuadrat. Berarti A kuadrat itu tadi di sini ya, untuk nilainya itu adalah 1/4 pangkat 2 ya, dikurang 3. Ini 1/16, berarti 4 dikali 1/16 dikurang 3, habis sisa 1/4 ya kan. Nah, berarti nanti di sini dapatnya 1/4 kali minus 3 ya kan. Sehingga hasilnya nanti adalah minus 2. Oke. Nah ini nanti sisanya boleh kalian lanjut ya Dek ya. Jadi nanti ini boleh kalian kerjakan, dan nanti kalau tidak mengerti boleh ditanyakan ya sama tutor di masing-masing lokasi. Oke. Nah, sekianlah pertemuan kita hari ini ya. Sampai jumpa lagi dan dadah.